Hey, what's up? Alright, jadi di video kali ini sesuai judulnya gue pengen bahas tentang kenapa sih gue milih kuliah jurusan Information System. Nah, untuk pertanyaannya ini sih gue udah sering banget ya dapat pertanyaan seperti ini, baik dari temen-temen gue ataupun dari DM ataupun komen dari YouTube gitu. Ada yang nanya kenapa sih gue milih jurusan Information System dan apa sih bedanya dengan Com Science atau jurusan-jurusan komputer lainnya. Sering banget dapat pertanyaan seperti itu dan that's why gue pengen buat video ini untuk ngejelasinnya gitu. But anyway, gue pengen disclaimer dulu di awal. Bukan disclaimer, lebih ke mengingatkan atau ngasih info gitu. Bahwasanya jurusan Information System ini, IS ini, bisa dibilang beda-beda setiap uni. Setiap universitas itu dia sedikit berbeda gitu. Nah, maksudnya ini gimana? So basically, gue gak tahu sampai sekarang perkembangannya seperti apa. Seharusnya sih masih sama ya, sama 3 tahun lalu ketika gue awal mau kuliah IS. Jadi gue sempat lah research gitu ketika mau milih jurusan gitu. Ketika gue research, gue nemukan ternyata di setiap universitas itu fokus dari jurusan Information Systemnya ini beda-beda. Kalau di Indonesia gue gak tahu sebutannya apa. Apakah teknik informatika atau apa itu, gue gak tahu. Maybe you guys can check better. Tapi kalau di luar negeri, umumnya disebut dengan Information System. Nah, dan di setiap universitas itu bisa dibilang sedikit berbeda gitu terkadang. Ada yang bisa dia lebih fokus ke bisnisnya gitu. That's why dia masuknya itu ke fakultas bisnis. Ada juga yang dia fokusnya lebih ke IT-nya atau komputernya gitu. That's why dia masuknya ke fakultas komputer. So that's why menurut gua kalau misalnya kalian memang penasaran tentang jurusan Information System dan pengen daftar jurusan tersebut, mendingan kalian juga cek langsung dari website universitas yang kalian mau tuju atau kalian mau daftar itu, cek aja langsung. Biasanya mereka bakal naruh juga silabusnya apa, mereka bakal pelajarinya apa, mereka fokusnya kemana. Itu udah ada detail-detailnya di sana. So tiap-tiap universitas pasti ada websitenya, dimana mereka ngasih tahu nih programnya itu seperti apa. So itu saran gua. Untuk video ini mungkin kalian tetap boleh nonton untuk referensi doang. Untuk pastinya mendetailnya itu entar langsung cek aja langsung di website universitas yang kalian mau tuju masing-masing gitu. Oke? So for the context, untuk konteks video ini gue bakal jelasin jurusan Information System dari NUS karena kan gue juga kuliahnya di sini. So gue lebih familiar kan dengan jurusan Information System di sini. Dan bagi kalian yang misalnya pengen kuliah di NUS dan penasaran tentang IS, berarti video ini cocok banget karena gue sendiri udah kuliah di sini juga. So maybe apa yang gue jelasin itu bisa lebih akurat lah, bisa lebih akurat dan bisa lebih relevan, bukan akurat, bisa lebih relevan bagi kalian. But otherwise, buat yang lain tetap aja boleh nonton, jadikan aja nih referensi. Jadi hopefully mesti bisa bermanfaat juga. Oke, alright. So di NUS ini Information System itu masuknya tuh ke Fakultas Komputer. Alasannya kenapa? Alasannya karena memang jurusan Information System di NUS ini kita fokusnya tuh lebih pelajari ke komputernya, bukan ke bidang-bidang lainnya atau bisnisnya gitu. Kita lebih fokus ke komputernya. Nah, jadi ketika mau daftar ini mungkin juga sering nih bingung, muncul pertanyaan seperti ini kayak, gua harus daftar Com Science atau Information System nih. Nah, bingung kan, ada dua jurusan yang kelihatannya hampir mirip gitu atau hampir sama. Karena kan Com Science dia belajarnya coding juga, di IS kita juga belajar coding gitu. So sering banget ada yang bingung seperti ini. Nah, jadi karena sama-sama belajar coding dan kelihatan mirip banget, banyak yang bingung nih mau milih yang mana, mau milih Com Science kah atau Information System gitu. Alright, jadi gue sebenarnya ada jawaban secara singkat gitu, dimana gue mencoba untuk menjelaskan perbedaan Com Science dan IS dan kira-kira kalian lebih cocoknya kemana. So, gue selalu bilang seperti ini, misalnya nih kalian tuh lebih seneng yang riset-riset, berbau riset-riset atau berbau suatu teknologi yang baru yang sama sekali belum ada gitu sebelumnya. Misalnya kayak AI, Artificial Intelligence atau Machine Learning, itu kan sesuatu yang sangat advance banget, sangat baru banget, dimana kalian benar-benar harus banyak risetnya gitu, harus istilahnya AI ini suatu field atau field of study yang mana masih banyak hal yang kita belum ketahui, sehingga masih banyak penemuan baru. Kok belibet sih seperti itu. Kalau kalian seneng yang seperti ini, menurut gue lebih cocoknya itu ke computer science, com science. Nah, mungkin contoh lain yang lebih konkret gitu juga, mungkin salah satu contoh lainnya, misalnya kayak kalian tuh penasaran nih, gimana sih cara kerja operating system atau sistem operasi. Nah, contoh sistem operasinya bagi yang nggak tahu itu kayak Windows, Android, iOS, macOS, Linux. Kira-kira dan masih banyak lagi lah, itu beberapa yang populer. Kalau misalnya kalian penasaran nih, cara kerjanya tuh gimana supaya aplikasi kita tuh bisa berkomunikasi dengan hardware kita, dengan misal keyboard kita dan segala macam hal-hal seperti itu,
mungkin kalian juga lebih cocoknya itu ke Com Science, karena di Com Science itu kita bakal belajar lebih detail ke sana. Fokusnya itu lebih ke gimana sih sebenarnya software kita tuh bekerja. Mereka tuh bener-bener pelajari sampai detail-detailnya semuanya gitu. So, cocoknya itu ke Com Science. Nah, tapi bagi yang misalnya lebih pengen ke misalnya, oh, gue pengen nih belajar gimana coding segala macam, tapi gue pengennya tuh lebih ke, oh, gue mau belajar cara coding, habis itu gue mau tahu gimana nih gue bisa beraplikasi untuk suatu perusahaan gitu. Atau mungkin juga ada yang penasaran tentang misalnya management gitu. Kira-kira ada nih project IT gitu, gimana sih kita cara manage-nya gitu. Misalnya, salah satu prospek karirnya itu ya kayak project manager gitu, IT project manager. Nah, misalnya bagi kalian yang penasaran, atau bukan penasaran sih, bagi kalian yang tertarik untuk pelajari hal-hal seperti ini, menurut gue lebih cocoknya itu ke IS, Information System. Again, ini gue konteksnya tuh di NUS ya. Di kampus-kampus lain mungkin sedikit berbeda, atau mungkin berbeda cara mereka susun programnya. So that's why paling amannya itu kalian bisa langsung cek ke website universitasnya masing-masing gitu. Oke? So gue lanjut dulu. So mungkin at this point ada muncul lagi pertanyaan baru kayak, jadi kalau misalnya gue tertarik jadi software developer gitu atau programmer gitu, bagusnya itu cocoknya itu masuk ke Com Science atau IS nih. Nah, mungkin bakal muncul kan pertanyaan seperti itu karena dua-duanya udah belajar coding. So, actually, menurut gua, dua-duanya bisa-bisa aja sih. Misalnya kan kalian cuman buat aplikasi. Misalnya ya, contoh kalian kepengennya itu jadi software developer di mana misalnya buat aplikasi untuk Android, buat untuk handphone gitulah, smartphone. Atau kalian buat aplikasi untuk website, web app gitu, web application. Atau misalnya kalian tertarik untuk kelola back-end-nya gitu, servernya gitu, segala macam. Sebenarnya menurut gua sih aman-aman aja, baik di Com Science atau Information System tetap bisa seperti itu. Itu aman-aman aja. Karena at the end of the day kan sebenarnya kedua jurusan ini kita juga belajar coding gitu, cara buat aplikasi dan sebagainya. Itu tetap bakal dipelajari, cuman ujungnya itu ntar fokusnya itu lebih beda. Seperti yang gue jelasin tadi, di Com Science itu fokusnya itu mungkin lebih cenderung ke riset gitu. Jadi kayak kalian bakal belajar tentang AI, machine learning, dan segala macam. Sementara kalau di Information System, fokusnya itu ntar lebih ke ada sedikit bisnisnya gitu. Misalnya kayak gimana sih gue buat planningnya, gimana sih ketika suatu ada project baru kita buat, atau kita manage-nya gitu gimana. Management dari project tersebut gimana, apa aja framework yang bisa kita pakai, dan lain sebagainya. So, ujung-ujungnya itu yang ntar fokusnya itu sedikit berbeda gitu bisa dibilang. Tapi kalau cuman mau pengen jadi software developer, bisa-bisa aja sih baik dari IS ataupun dari CS. Dan sebenarnya bisa dibilang prospek kerja di IT itu beneran overlapping gitu maksudnya. Dia gak bakal ngelihat banget jurusan lu itu apa. Mereka tuh gak bakal fokus banget lah. Umumnya yang dari gua lihat, kebanyakan perusahaan itu mereka gak gitu peduli kalian tuh lulusan jurusan apa. Apalagi yang udah sama-sama kuliah dari fakultas komputer itu, udah lulusan fakultas komputer, biasanya antar jurusan itu mereka udah sedikit gak gitu peduli gitu. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang nerima murid-murid lulusan dari fakultas lain kalau untuk prospek kerja di bidang IT gitu, misalnya jadi software developer. Dan kenapa begitu? Karena entar mereka tuh lebih fokus ke apa sih skill yang lu punya, apa sih pengalaman yang lu punya gitu. Mereka lebih fokus mau tahu hal tersebut dibanding kuliah kalian apa. Mungkin ya ada lah, tetap ada satu atau dua perusahaan yang mereka bakal nentuin, oh gue maunya dari jurusan ini, oh gue maunya dari fakultas ini doang, misalnya seperti itu. Tapi bisa dilihat banyak sekali perusahaan-perusahaan atau employer yang udah gak gitu peduliin tentang kalian tuh lulusan dari fakultas apa. Yang penting skill kalian ada pengalaman buat project-project gitu, dan mereka bakal interview gitu, kasih kesempatan. Misalnya kayak, oh si A nih pernah magang di suatu perusahaan ABC. Nah, ketika magang di perusahaan tersebut, dia pernah buat aplikasi misalnya untuk Android gitu, pakai framework tertentu. Nah, ketika entar dia mungkin lamar kerja atau untuk magang-magang lain, oh kebetulan ada nih perusahaan yang lagi buat project yang mirip dengan apa yang dia pernah lakuin. Nah, mungkin dia bakal diterima juga kita atau dapat interviewnya. So, karena memang mereka lebih fokusnya itu ke apa sih yang lu pernah udah lakuin gitu, apa sih pengalaman lu, apa sih skill lu gitu. Karena again, di komputer ini kan, bidang komputer ini luas banget ya, walaupun kita sama-sama belajar coding, tapi dalam coding itu ada banyak lagi framework gitu. So, kadang perusahaan itu bakal lebih cari orang-orang yang memang, oh, udah nih familiar dengan framework yang sama atau mirip dengan yang mereka gunakan sekarang. So, things like that. Jadi sebenarnya jujur aja sih, bagi gue tuh agak sulit ketika gue ditanya, oh kalau kalian kuliah IS prospek kerjanya apa? Agak sulit. Atau kuliah CS prospek kerjanya apa? Agak sulit bagi gue untuk menjawab hal tersebut, karena bener-bener fleksibel banget gitu. Kita bisa kayak pindah-pindah atau bahkan
role-nya tuh banyak banget, dan apalagi di bidang IT ini kan berubah terus kan. Misalnya dalam 3 tahun, 4 tahun udah bakal berbeda banget gitu. So perkembangan itu cepet banget sehingga tenaga kerja atau lowongan kerjanya itu juga bakal mengikuti dengan perkembangan tersebut sehingga berubah-berubah terus. That's why kalau untuk kuliah jurusan komputer agak sulit sih menurut gua mau kasih tahu kayak prospek kerjanya apa gitu untuk tiap-tiap jurusan. Biasanya sering banget bisa saling you guys can overlap gitu, lu bisa cross gitu, kayak misalnya gua mau dari IS walaupun lebih condong ke management, misalnya gua mau jadi software developer juga bisa aja gitu, mereka bakal mau aja selama lu ada skill dan pengalamannya gitu, bakal diterima aja biasanya. Nah, ini belum ditambah lagi dengan kita tuh ada dikasih mata kuliah bebas seperti yang gue udah jelasin di video-video gue sebelumnya. Kita tuh kan dikasih kuota gitu, misalnya ada 8 atau lebih, minimal 8 biasanya, 8 atau lebih mata kuliah yang kita boleh pilih bebas. Jadi kita bener-bener bebas, kita mau belajar mata kuliah dari fakultas apapun, bebas gitu, kita bebas daftar. So, ini membuat semua kayak prospek kerja gitu jadi bener-bener diverse banget, jadi beragam banget. Misalnya, gua nih misalnya gue kuliah jurusan IS, bisa nggak gue belajar tentang AI? Bisa-bisa aja. Kalau misalnya gue pakai mata kuliah bebas itu, gue pergi ngambil modul Artificial Intelligence atau Machine Learning, tetap boleh-boleh aja. Bakal dikasih juga selama gue memenuhi kriterianya gitu. Gue udah ambil misalnya mata kuliah penunjang dari mata kuliah tersebut. Misalnya mata kuliah untuk AI ini, ada 2 mata kuliah sebelumnya untuk menunjang mata kuliah ini. Selama kita udah memenuhi kriteria ini, kita boleh ngambil mata kuliah Artificial Intelligence juga. So that's why ini membuat semua hal itu menjadi sedikit makin rumit lagi gitu, kayak prospek kerjanya itu bener-bener ya tergantung lagi kita tuh milih apa, kita tuh skillnya ada apa, kita tuh pengalamannya apa aja. Lebih ke itu sih dibanding jurusan A udah pasti prospek kerjanya ini, jurusan B prospek kerjanya ini. Nggak seperti itu sih menurut gua kalau di fakultas komputer, terutama kalau di NUS ini ya. Di NUS ini gue lihat dari lingkungan gue sih nggak gitu terdikte lah gitu. Maksudnya kalau lu jurusan A pasti langsung kerja A, jurusan B kerja B gitu. Nggak, lumayan diverse gitu. Tapi ya kalau misalnya gue ditanya apa sih perbedaan paling mendasar antara CS Computer Science sama IS Information System di NUS ini,